Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya kode-kode super kecil di dalam sel kita itu bisa tahu cara bikin mata kita jadi coklat atau rambut jadi keriting? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan menyelami kisah luar biasa tentang bagaimana cetak biru kehidupan kita, yaitu DNA, bisa berubah menjadi diri kita yang sekarang ini. Proses inilah yang kita sebut ekspresi gen. Coba dipikirin lagi lebih dalam. Gimana bisa ya sebuah kode yang nggak kelihatan mata bisa nentuin sesuatu yang ya nyata banget, kayak rambut keriting atau warna kulit kita? Aneh kan kedengarannya? Nah, misteri inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Dan ternyata jawabannya itu bukan di gennya langsung. Ini dia kuncinya. Gen itu nggak bekerja sendirian. Bayangin aja gen itu kayak sutradara film. Dia cuma ngasih arahan dari belakang layar. Aktor utamanya, para pekerja keras di dalam sel kita, nah itu adalah protein. Oke, jadi seluruh proses ini, dari instruksi di gen sampai jadi protein yang beneran kerja, itulah yang secara ilmiah disebut ekspresi gen. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya selangkah demi selangkah. Biar gampang, kita bisa bagi prosesnya jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada gen. Anggap aja ini adalah buku resepnya. Kedua, dari resep itu kita bikin protein. Ini hidangannya. Dan yang terakhir, hidangan ini akan menghasilkan sifat atau hasil akhirnya yang bisa kita lihat. Jadi, gen, protein, sifat. Ingat ya, 3 langkah ini bakal jadi panduan kita. Oke, tahap pertama, ini semua tentang menyalin rencana utama. Coba bayangin DNA kita itu kayak buku resep kuno yang super berharga. Buku ini nggak boleh dibawa keluar dari perpustakaan biar nggak rusak. Terus gimana dong caranya sel kita masak kalau resepnya nggak boleh dibawa? Jawabannya ada di proses yang namanya transkripsi. Jadi, di dalam pusat komando sel alias nukleus, resep dari DNA tadi disalin ke sebuah, katakanlah, catatan kecil sementara. Catatan kecil ini adalah molekul yang kita sebut mRNA atau RNA pembawa pesan. Analogi ini pas banget kan? Coba bayangin, kita pasti nggak akan bawa buku resep warisan yang tebal dan mahal ke dapur yang mungkin bakal kena tumpahan macam-macam ya kan? Pastinya kita bakal catat resepnya di secari kertas. Nah, mRNA itu persis seperti secari kertas itu. Salinan resep yang aman buat dibawa ke dapurnya sel. Oke, salinan resepnya sudah di tangan. Sekarang waktunya kita masak beneran. Yuk, kita bawa pesan mRNA ini ke dapur sel. Nah, tahap kedua ini namanya translasi. Sesuai namanya, translasi itu kan artinya penerjemahan. Disinilah kode di mRNA tadi dibaca, lalu diterjemahkan jadi sesuatu yang nyata. Proses ini terjadi di dapurnya sel yang namanya ribosom. Disinilah analogi dapur kita jadi makin jelas. Ribosom itu ibarat kokinya. Si koki ini bakal baca resep dari mRNA. Terus dia ambil bahan-bahannya, yaitu asam amino, dan dia rangkai satu persatu, persis sesuai resep. Hasil akhirnya, sebuah hidangan yang lezat dan fungsional, yaitu protein. Oke, kita rekap sebentar ya. Jadi ada 2 tahap utama. Pertama, transkripsi di dalam inti sel, di mana DNA disalin jadi mRNA. Kedua, translasi di ribosom, di mana mRNA dibaca untuk bikin protein. Gampangnya, dari resep jadi hidangan. Cukup jelas ya sampai sini? Nah, hidangannya sudah jadi, proteinnya sudah selesai dibuat. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Terus, gimana caranya protein ini bisa menentukan warna kulit atau bikin rambut kita keriting? Ini dia bagian paling pentingnya. Protein itu, ya, mereka yang melakukan semuanya. Mereka itu pekerja, pembangun, sekaligus mesin di tubuh kita. Mereka yang membangun struktur tubuh kita, menjalankan reaksi kimiawi, dan, ya, pada dasarnya, mereka yang membentuk siapa diri kita. Coba kita lihat contoh nyatanya. Protein yang namanya keratin, nah itulah yang jadi bahan dasar rambut dan kuku kita. Terus ada melanin, itu protein yang ngasih warna ke kulit kita. Bahkan enzim yang bantu kita mencerna makanan itu juga protein loh. Semuanya berasal dari proses ekspresi gen yang sama. Sekarang, siap-siap buat dengar fakta yang bakal bikin kaget. Ternyata, manusia itu cuma punya sekitar 25.000 gen yang tugasnya membuat protein. Kedengarannya mungkin banyak ya, tapi kalau dipikir-pikir betapa kompleksnya tubuh kita, tunggu dulu, bagian menariknya bukan di situ. Nah, ini yang luar biasa. Dari 25.000 gen tadi, tubuh kita itu bisa menghasilkan ratusan ribu jenis protein yang berbeda. Kok bisa? Ya, karena satu gen itu bisa diolah untuk menghasilkan berbagai macam protein. Ini nunjukin betapa cerdas dan efisiennya sistem genetik kita.
Tapi tentu saja proses yang super kompleks ini nggak selamanya sempurna. Kadang-kadang bisa terjadi kesalahan. Terus apa yang terjadi kalau resepnya salah tulis atau salah dibaca? Kesalahan itu bisa terjadi di mana aja. Bisa jadi ada salah ketik waktu resepnya disalin pas tahap transkripsi. Atau bisa juga si koki, yaitu ribosom, salah baca resepnya pas tahap translasi. Mau kesalahannya dimanapun, hasilnya sama. Protein yang dibuat jadi cacat atau nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan inilah yang sayangnya bisa menyebabkan berbagai macam kondisi genetik. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah intinya. Semuanya berawal dari kode di DNA, yang kemudian disalin jadi pesan mRNA, lalu diterjemahkan untuk membuat protein, dan protein inilah yang akhirnya menciptakan sifat kita. Proses 2 langkah yang sangat elegan inilah yang membangun dan menjalankan tubuh kita setiap detik, setiap hari. Jadi, coba direnungkan ini. Seluruh tubuh kita dibangun dari resep kehidupan yang luar biasa ini. Protein-protein itulah arsitek, pekerja, sekaligus seniman yang gak pernah berhenti bekerja untuk membentuk siapa diri Anda. Sebuah proses menakjubkan yang terjadi di dalam triliunan sel Anda, bahkan ya saat ini juga. Sungguh luar biasa bukan?